Selamat sore. Hari ini tanggal 7 bulan 7 Oktober ya. Nah, 2021. Melanjutkan konten yang sebelumnya. Sekarang ini episode 13 ini ya. Jadi rencana kemarin yang atas itu kan udah beres tuh. Ini sekitar jam 3 tepat ini, jam 3 sore. Nah itu jadinya seperti itu guys. Yang atasnya lantai 3, ini dilihat dari lantai 2 ini. Nah rencana saya itu kalau itu kan udah jadi yang lantai 3-nya, saungnya. Nah saya mau meneruskan ini nih, ntar pelan-pelan ini mau saya bikin kayak belakang itu. Jadi ini talang udah saya siapin, ada 2 ini talangnya, kanan kiri. Nah nanti di sini ada teras, ini pintu, ini saya kasih kaca sudut nih. Nanti rencana ya, berhubung dana terbatas, ini saya bangun juga cuman modal dengkul istilahnya gitu. Yang namanya bangun kan mesti pakai tukang, pakai biaya yang terukur. Nah saya mah bangun asal bangun aja ini. Cuman kualitas mah nggak kalah. Nah kemarin juga ada saudara saya itu minta petunjuk sama saya. Dia kebetulan dapat tukang yang abal-abal, jadi dia bikin teras gini di depannya, ukuran sekitar 4x5 itu langsung dijadiin semua, nggak tanpa sama tiangnya 2 di depan. Akhirnya kan saya komplain, saya suruh nambahin tiang, saya suruh ngasih balokan. Sekarang udah jadi ya, sesuai rencana saya. Nggak bisa bikin namanya teras itu kok langsung teras dak loh ya, itu langsung dicor semuanya, itu bisa roboh gitu. Untung saya kasih tahu itu. Jadi awal mulanya kan harus bikin tiangnya dulu, jadiin dicor dulu, slope-nya muter, baru atasnya itu yang pakai bondek. Nah itu baru atasnya, harus ada tahapannya, nggak langsung sekaligus dicor. Ini dari lantai 2 guys. Nah ini semua dari hebel kebanyakan. Nah untuk daknya di lantai 3 ini, nah ini cara pembikinnya ada di episode 1, 2 dah. Itu caranya saya tunjukin. Di bawah saya kasih tahanan besi 10 melintang, itu belum saya tutup. Ntar kalau ditutup rapi, itu harusnya rapi. Ini cuman ukuran yang saya dak hebel ini kan, bangunannya kan tengah doang ini. Jadi ukuran 6 kali kesininya 7. Nah 6 kali 7, panjangnya 7. Ini yang ke dak hebel ini, istilahnya 4 kotak. Sini ada kamar, Nah wah ini dulu mah berantakan banget. Yang episode pertama itu baru yang ini doang, ini separuh. Oke guys, kita ngelihat hasil yang kemarin yang lanjutin episode 12 itu. Kita naik ke lantai 3. Nah ini yang kemarin kan saya kasih penyangga itu, waktu ngecor udah saya copotin semua, ini udah kuat. Ini dari bawahnya ya. Terus ini ada terasnya samping, kelihatan nggak itu? Nah itu topinya. Ini ada yang belum beres sedikit, nanti mau saya tempel nih yang lubang-lubang ini. Coba deh. Nah ini dari lantai 3. Setelah ini
lantai saungnya ini beres ya, kasar, bentuk kasar kan ini, belum dialusin. Nah nanti saya mau langsung menuju kalau ada waktu dan dana itu langsung ke depan, nyicil depan. Jadi kasarannya udah jadi. Ini kemarin berantakan nih kalau, nah ini kan sekarang udah agak lumayan kan. Ini topinya, ini topinya saya press itu pakai balokan yang 6, jadi dia coba saya naik ya. Nah di episode 12 kan berantakan itu. Nah ini ya, kemarin saya sendirian, saya pelur satu sak itu, yang brojel kan agak lumayan nih. Bentar, saya naik. Nah ini guys, nih jadinya nih, ini saya cor 5 cm lah. Ada besinya anyaman kan, kemarin di episode 12 kelihatan sekali tuh kerangkanya. Memang sengaja saya liatin kemarin sebelum jadi ini. Nah ini udah agak rata. Ini juga bisa kalau cuma buat duduk-duduk mah, buat nongkrong. Nah, ini tinggi bener nih guys, pemandangan dapat semua. Tuh jalannya kelihatan kan. Nah itu jembatan Cibinong itu, kalau malam kelihatan. Nah terus ada keretanya apinya itu, kalau malam kelihatan kalau lewat ya. Nah ini bisa udah rata ya, lumayan lah, nggak halus banget, orang namanya juga kerjanya sendirian. Jadi kemarin 10 ember langsung saya angkatin, saya ayak. Nah setelah kita melur, dipelur dulu tipis, kurang lebih sesentinan lah. Nah, pelur senti, setelah kering kan kurang, masih ada gimana ya, kasar gitu, kita timpalin pakai adukan semen, jadi dia keras, nanti jadinya keras. Udah mantap ya guys ya. Ini jadi kalau ini fungsinya kenapa kok saya cor, kalau ada angin gede itu nggak kabur gitu loh. Kalau pakai asbes gitu ngeri, kita renop kena angin glundang, wah nggak, kurang sip lah. Kalau ini ya kita amit-amit lah namanya sama bencana alam tuh, tapi kan kita safety lah, mainnya safety. Dalam hal kerja ini juga kita harus safety, keamanan. Kayak tangga ini ya diikat dulu sininya, takutnya blender kan. Ntar saya turun ya. Oke ya guys ya, udah rapi ya. Jadi yang kita omongin kemarin itu nggak kaleng-kaleng ya, hasilnya juga lumayan lah. Kalau nah ini mau di keramik lebih bagus lagi, cuman ngapain ya kan, buang-buang duit, sedangkan dana kita kan juga terbatas. Nah ini saya turun nih. Kuat ini dicor ini, yang nggak ada beban kan. Nah itu yang atasnya saya kasih corongan 3 itu, nanti calonnya kalau mau corongan 4 itu bahan pas bawahnya balokan itu. Jadi kalau nanti toren mau naik itu saya lapis anyaman lagi itu, dicor lagi itu, mantep, nanti jadinya kuat, nggak cuman selapis besinya. Kita kasih bahan itu cerongatan. Nah ini saya kasih cerongatan 2 nih. Ini rencana biar tangga di sini nih, nanti saya kasih tangga pakai besi apa kan. Nah besok kita lanjutin yang depan sini guys. Ini masih ompong nih, ini kayak gini nih ompong. Kita pelan-pelan lah, namanya ngerjainnya sendiri
Nah ini saya anggap hiburan lah, hiburan ini. Nah kemarin saya tumpuk di sini nih 10 ember sekali naik. Ngaduknya di sini. Wah ini panasnya masih nyengat banget ini, panasnya masih nyengat, ya kan? Oke. Nah ini kalau malam saya sering di sini lihat YouTube, wah, YouTubean itu. Nah ini saya bisa duduk di sini nyantai. Puji Tuhan, haleluya. Ini setelah saya mengikut Yesus ini benar-benar ditambahkan ini. Jadi ada damai sejahtera, sukacita. Ikut ajaran Yesus. Kata Yesus, jika kamu tidak percaya sama saya, itu lihatlah apa yang saya perbuat. Jadi Yesus itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama kita, saling mengasihi tanpa membedakan ras, suku, agama, dan ras. Itu kita harus saling mengasihi sesama manusia. Kalau dengan dalil apa yang sekarang marak itu apa? Ada kristolog Kristen itu yang disiksa di penjara itu, MKC itu, dengan dasar apapun yang namanya melakukan tindakan kriminal itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi itu kalau kita itu taat sama yang maha kuasa, tapi masih menghakimi sama manusia. Apapun dasarnya menurut saya itu tetap nggak benar, tidak bisa dibenarkan gitu. Oke ya guys ya, sekedar sharing masalah itu keyakinan. Jadi kita itu punya keyakinan itu. Saya pun dengan keyakinan yang Trinitas itu beda. Saya belajarnya dari wartawan Injil, terus terang aja, dari wartawan Injil di YouTube itu ada itu. Jadi Allah yang tauhid di Yohanes 17 ayat 3, kita hanya mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengakui Yesus Kristus adalah utusannya. Jadi bagi saya Yesus ini bukan Allah, tapi dia utusan Allah, yang diutus Allah untuk menyelamatkan dosa manusia. Bagi kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena dosa kita sudah dinormalkan gitu loh. Di istilahnya itu sudah segala dosa kutuk itu ditanggung oleh Yesus itu, anak Allah yang hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu bagi saya Yesus itu Tuhan. Bagi saya Tuhan itu beda dengan Allah. Kalau saya pelajarin itu, Tuhan itu tuan atau pimpinan atau guru, itu yang namanya Tuhan. Siapa yang memberi gelar Tuhan itu Allah Bapa. Ada di Alkitab, ayatnya saya lupa. Di Alkitab tuh ditulis supaya mereka tahu bahwa orang yang kamu salibkan itu, yaitu Yesus Kristus, diangkat menjadi Tuhan Yesus Kristus. Itu ada ayatnya. Jadi Yesus ini punya Allah, yaitu Allah Bapa gitu.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus itu. Nah, itu iman saya. Nah, ini sekedar sharing mungkin. Nah, jadi kita itu di NKRI ini kita saling menghargai lah. Walaupun saya sama Islam, sama Trinitas itu saya berbeda paham, tapi kita tetap harus saling menghargai perbedaan, karena ini semboyan Pancasila tuh dari dulu memang ada perbedaan, tapi kita harus menghargai. Dan agama Allah kita itu tidak perlu dibela, karena dia, kalau bagi saya, Allah saya itu sangat kuat, jadi nggak perlu. Kita justru yang dipanggil dan dibela. Itu bagi saya. Ya, mungkin ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Bicara soal iman juga boleh. Nah, kita saling mengisi lah istilahnya. Oke guys ya, ini udah jadi ya, deal ya ini ya, hasilnya udah oke ya. Ini saungnya ini. Oke, makasih, sekian. Semoga Anda juga memperoleh kebahagiaan, karena semua ini hanya titipan. Jadi jangan gila harta, gila uang, tapi memposisikan uang, harta, dan semua apa yang di dunia ini itu nomor 2, bahkan nomor 3. Yang nomor 1 tetap Allah Bapa. Karena Yesus juga bilang kalau ada firman, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan minum, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya setelah mencari kerajaan surga itu, kerajaan surga itu apa? Nah, bagi saya damai sejahtera, sukacita, kita bisa penguasaan diri, bisa menahan emosi, tidak mudah marah. Itu ada damai sejahtera. Tapi kalau kita sering marah-marah, kita nggak bisa mengendalikan diri, kita udah diperbudak oleh dunia ini. Yang namanya manusia, berapa lama sih kita hidup? Saya udah 51 tahun, ya kan? Sedangkan kalau di masjid itu paling orang umurnya berapa rata-rata? Yang namanya 100 tuh saya belum pernah dengar. Makanya kita jangan menyombongkan diri, kita bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kalau saya nggak ada. Sekarang ini loh nih, setelah saya mengikut Yesus tuh semua milik Yesus ini. Saya nggak ada. Kita ini hanya dititipin sebentar, nanti akan kita tinggalkan semua ini. Jadi kita tidak boleh merasa memiliki, mempunyai. Oke ya guys ya, yang baik dari saya silahkan pakai, yang jelek ya dibuang, ya kan? Kita saling mengisi ini ya, gitu aja. Oke, selamat sore, Tuhan memberkati, amin.